Oke, terima kasih teman-teman udah mau lihat ya video ini. Jangan di skip karena ini penting banget buat kamu yang mau melahirkan sesuai dengan judul yang udah kamu lihat. Oke, tapi sebelumnya aku mau maaf dulu ya, karena filter cahayanya juga nggak bagus banget. Nah biasanya aku juga nggak bikin videonya ini juga di waktu senggang jam istirahat kantor, tapi kebetulan aku udah di rumah, udah stay, jadi nunggu lahiran aja. Oke. Nah aku mau sharing ke teman-teman apa aja sih yang perlu kita bawa, yang perlu kita persiapkan ketika mau persalinan gitu ya kan. Entah itu persalinannya secara normal atau secara sesar, entah itu di bidan, klinik, atau mungkin di rumah sakit ya. Karena sebenarnya sih mau dimanapun itu, jenis apapun itu persalinannya, kayaknya barang-barang ini perlu untuk kamu bawa. Aku juga nggak terlalu mahir, nggak terlalu mengetahui secara rinci gitu ya apa yang perlu dibawa. Cuman aku mau ngasih list-listnya ke teman-teman semua, yang penting-penting aja gitu, apa sih yang perlu kita bawa. Dan ini juga aku dapat dari lingkungan, tetangga aku ngasih tahu, terus orang tua aku juga yang ngasih tahu apa yang perlu kita bawa, prepare gitu kan. Jadi ini udah aku siapin. Oke, mohon maaf banget ini karena posisinya aku lagi di kasur. Ini tas big, aku belinya, kalau orang Padang itu pasti tahu banget dunia bayi, iya kalau nggak salah dunia bayi deh. Jadi aku belinya 375.000 pas persalinan ya, kelihatan ya. Oke, sebenarnya tebal, bagus, muat untuk semuanya. Buat pompa bayi ada, bisa pompa bayi, bedaknya, bajunya, selimutnya, semuanya pas di sini 375.000. Cuman aku saranin ke teman-teman, aku nyesel juga sih belinya, bukan nyesel belinya sih nggak nyesel ya, karena bagus. 375.000 ya nggak masalah lah ya buat dikeluarin duit sebanyak itu, tahu juga nantinya digunakan. Tapi sebenarnya tuh aku tuh dari awal lupa aturannya. Kita tuh lebih memilih yang tas persalinannya tuh yang ransel teman-teman. Kenapa? Karena kan lebih simple gitu. Misalnya kita nih udah mau lahiran gitu kan, yang membawa tas persalinan otomatis si ayahnya atau suami aku nih ya, atau si ayah baby. Kalau tasnya jinjing, tas jinjing kayak gini, ini kan kayak aduh ya udah ribet gitu, terus dia juga bakal mapah kita, bakal megangin kita, otomatis itu akan ribetnya minta ampun gitu. Dan aku nggak sampai kesana mikirnya, aku mikirnya bagus aja udah beli. Sebenarnya harus mikir dulu kan, mau beli tasnya ransel atau selempang tas samping. Tapi aku nyaranin ke teman-teman mending beli tasnya itu tas ransel, biar enak gitu. Pas di ransel dia fokus bawa kita, si ayahnya ini, ayah baby gitu. Jadi dia nggak terlalu mikir ini, nggak terlalu mikir ini gitu. Oke. So far sih dua-duanya bagus, tapi tergantung teman-teman aja pengen simple yang mana. Oke, itu kalian harus nyediain tas ransel ya. Kalau belum beli ya udah beli kan, jangan sampai nunggu brojol dulu. Karena kita nggak tahu kapan mau lahirnya si dede bayi, jadi nggak apa-apa deh, prepare dulu ya. Jadi kalau aku, teman-teman, aku prepare semua barang-barang masuk ke dalam tas ini itu pas aku masuk 32 week, enggak deh, udah pokoknya 8 bulan lebih deh ya, 8 bulan, 32 week ya segitu, 34 week kan lah ya. Ini mau jalan 9 bulan aku udah prepare. Jadi kalau beli barang-barangnya itu aku 7 bulanan udah beli semuanya. Nanti aku bakal post ke teman-teman apa aja sih barang yang udah aku beli waktu 7 bulanan kemarin. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang aku mau berbagi ke teman-teman barang-barang apa aja yang perlu, yang mesti kita bawa ke persalinan. Tadi kan tas ya, tas persalinan, terus isinya ada dokumen-dokumen penting yang perlu kalian bawa, kayak buku
buku KIA, terus buku pink lah ya namanya, terus KTP, KK, kartu BPJS kalian. Kalau seandainya sewaktu-waktu kalian butuh, itu udah kalian siapin di satu tempat. Kalau perlu masukin ke dalam tasnya itu pertama dokumen ya. Dan kalau untuk persiapan untuk ibu hamil ya, ibu yang mau melahirkan, itu kayak baju tidur. Jadi baju tidurnya tuh usahain teman-teman itu bawa yang ada kancingnya. Kalau dapat tuh kancing dari atas sampai bawah gitu, jadi enak gitu bukanya kan, nggak naik, nggak. Apalagi kalau kalian sesar itu susah banget narik buka baju kalau nggak pakai kancing tuh, nariknya emang susah banget. Itu emang susah gitu ya, jadi emang harus pakai kancing dari atas sampai bawah gitu baju tidurnya. Terus teman-teman bawa kain panjang atau mungkin sarung gitu ya, karena nggak mungkin teman-teman pakai celana, maksudnya itu celana tidur itu nggak mungkin. Jadi usahain beli daster yang ada kancingnya gitu, jadi nggak pakai celana baju tidurnya itu, karena nggak mungkin kalian tuh bisa pakai celana itu kayak bungkuk-bungkuk, itu nggak, kayaknya kurang gitu ya. Terus bawa ini pembalut melahirkan, nanti aku kasih gambarnya ya. Jadi aku nggak bawa pakai sepak sih, aku bawanya cuma beberapa aja. Oke. Terus kalian bawa celana dalam, bra menyusui, itu di bawahnya semampu kalian aja gitu ya. Kalau emang kalian 3 hari ya udah dikali 3 hari, mungkin sehari itu kalian bisa 3 kali ganti gitu ya kan, ya udah dibawa aja. Kayak bra, celana dalam, baju tidur yang kancing nggak pakai celana, bawa sarung ya, softtek ya melahirkan, pembalut melahirkan. Terus nanti kalian bawa bedak kalian, sabun mandi kalian, karena ada beberapa tempat klinik atau rumah sakit yang nggak nyediain, jadi kalian memang harus bawa gitu biar nggak kucel. Oke. Terus bawa pompa ASI, karena kebanyakan kita itu ketika udah melahirkan itu kadang ada ASI-nya nggak keluar gitu. Terus sama anaknya itu, anak bayi itu nggak langsung bisa ngenyot gitu, nggak langsung bisa mini gitu, langsung bisa ASI dari badan tuh nggak langsung bisa. Jadi harus dibantu dengan pompa ASI. Kadang ada juga ASI-nya nggak mau keluar, jadi harus dibantu dengan pompa. Kalau dapet sih beli pompa ASI-nya yang elektrik, jadi kalian tuh nggak capek buat mompa gitu. Kasian juga suami kalian bantu mompain ya kan. And the next, aku cek dulu. Nah itu aja sih kalau untuk perlengkapan ibu hamil. Aku bawa jilbab juga ya, jilbab kalau bagi kamu yang menggunakan hijab. Udah sih, sama mandi ya udah ya. Terus next, untuk anak, apa aja sih perlengkapan buat anak? Oh bentar, ada yang ketinggalan. Kalian bawa gurita untuk ibu hamil gitu ya, gurita untuk kita pakai. Oke, gurita untuk kita pakai. Terus handuk kadang ada juga sih yang nyediain, kadang ada yang nggak disediain. Jadi kalian bawa handuk sama gurita yang buat kalian pakai gitu ya. Apa sih namanya yang buat pinggang itu? Oke. Aku rasa udah cukup deh ya. Charger itu penting juga sih ya, itu suruh aja si bapaknya yang bawa ya. Oke, the next, kita beralih ke perlengkapan si bayi yang mau kita bawa. Pertama itu otomatis baju dia, baju apa? Oke, ini aku kasih beberapa contoh aja. Sebenarnya ini aku nggak tega banget buat bongkar ini semua, jadi aku kasih tahu aja apa isinya, karena ada beberapa pakaian baby yang masih ada tinggal di rumah. Tuh aku ambil. Perlengkapan bayi yang perlu kita bawa itu adalah bajunya, baju si baby. Nah, ini. Oke, ini bajunya. Karena baju anak bayi itu sebenarnya ini ya. Terus ini aja sih bajunya, sama gurita dulu, gurita anak. Oke, teman-teman pasti tahu lah ya, gurita anak. Betul nggak sih?
tahu ya, gurita anak, gurita ibu, gurita anak juga. Terus bajunya, terus celananya apa, aku nggak pakein celana ke anak aku karena dia hanya pakai popok saja, karena dia udah pakai gurita, udah pakai popok, nggak perlu pakai celana, kasian juga karena pusatnya kan juga belum copot gitu ya, jadi nggak boleh terlalu keras-keras gitu. Jadi aku bawa popok, tahu lah ya, popok baby. Aku beli popoknya yang kain, bukan yang popok bayi yang langsung sekali pakai dibuang, enggak, karena takutnya nanti iritasi anak kita guys. Jadi aku beli popok nih, aku beli 2 lusin, 1 kodi, pokoknya banyak karena ini butuhnya banyak banget ya. Oke, aku bawa itu. And the next aku bawa bedong beberapa, aku bawa kalau nggak salah 5 deh ya. Oke, nih kain bedong guys, kain bedong, kelihatan ya, dia gede banget sebenarnya, nggak bisa dibuka juga sih, panjang. Nggak bakal kelihatan juga. Oh, ini kain bedong ya, bahannya halus banget. Oke. Terus aku bawa ini kain sarung tangan anak sama sarung kaki dia, walaupun dia udah pakai bedong, aku pakai ini juga. Oke, ini tangan. Oke, next, tadi aku udah kasih tahu ya sama temen-temen semua kenapa aku nggak bawa celana ke tempat bersalin gitu ya, celana buat bayi, karena buat aku baju aja udah cukup, gurita udah cukup, popok udah cukup ya. Dan kalau pakai celana itu kasihan banget, pusatnya kan belum copot, jadi emang takutnya kenapa-kenapa, karena kan dia nanti juga dibedong gitu kan, toh ngapain banyak-banyak, dia juga boleh pakai selimut kan, jadi nggak perlu rasanya. Aku udah beli sih stoknya, tapi itu untuk di rumah teman-teman, bukan untuk di rumah sakit. Oke, next aku mau ngasih lihat ke teman-teman perlengkapan mandi bayi. Aku nyediain tisu basah. Oke, tisu basah cushion baby. Oke, 2 buah aja cukup. Terus aku bawa ini perlengkapan mandi bayi kayak bedak baby. Aku ngambil Zwitsal karena ini emang harum banget dan aku suka. Oke, jadi Zwitsal Rich Honey Baby Powder, ini bedaknya ya teman-teman. Terus aku ini apa sih namanya nih, baby oilnya, kelihatan ya. Oke, terus ini baby lotion. Oke, kelihatan ya, baby lotion. Jadi ini gunanya buat apa sih, buat wangi, bunga yang lembut, ya lebih fresh lah ya. Ini buat melindungi kulit si baby, melembabkan biar nggak iritasi. And the next, nah ini baby oilnya guys. Kalau tadi parfumnya mungkin kali ya, aku nggak tahu juga. Yang jelas aku belinya itu udah 1 paket Zwitsal gitu. Jadi pas aku beli kemarin 7 bulanan kemarin, perlengkapan babynya tuh dia udah pakai kotak box. Jadi isinya itu udah input semua, Zwitsal ini udah input semua. Ini sampo-nya juga. Oke. Terus ada minyak telon. Terus ada pas di dalam boxnya itu include dikasih buku saku guys. Oke, jadi udah ribet ya. Bentar. Nah ini, oh my god, nah ini ya. Nah semuanya, pokoknya aku ngambil yang Zwitsal. Jadi kalian kalau mau beli jangan beli satu-satu, belinya itu yang pakai kotak gitu, udah input semuanya, isinya 1 box, isinya semua perlengkapan baby. Nah karena boxnya itu gede, nggak ada tasnya, jadi aku beli tas lagi di tempat beli apa sih namanya, supermarket ya, supermarket terdekat. Kalau di Padang kan nggak ada supermarket ya, jadi aku belinya kayak gitu.
ini toko-toko make up gitu kan. Soalnya kalau daerah ada Citra Swalayan, ada HNH, atau di PA Plaza bisa, atau di tempat perempuan bayi juga ada. Oke, udah, ini udah input semua. Ini buat baby aja sih, buat baby aja. Tapi kalau buat aku tuh beda lagi. Nah, oke, itu pas masuk ke dalam tas persalinan itu udah muat banget. Udah, aku rasa itu aja dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton. Nanti aku bakal post ke kalian apa perlengkapan apa aja yang perlu dibeli ya kan pas 7 bulanan. Nanti aku post. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin belum memiliki momongan, aku doain mudah-mudahan cepat dikasih ya. Dan juga sabar, tetap semangat, jangan stres. Oke?